Luka terpotong atau teriris adalah bentuk lain dari perlukaan yang disebabkan oleh benda tajam, bentuk lukanya teratur, dan dalam. Pendarahan cukup banyak, apalagi kalau ada pembuluh darah arteri yang putus terpotong. Luka akibat teriris atau tertusuk pisau biasanya mengenai bagian pembuluh darah. Agar tidak terjadi pendarahan, maka seseorang harus menghentikan lukanya. Hari ini Nenek mau masak sayur kangkung kan ya? Oh iya, pisaunya mana? Dinda, tolong ambilin Nenek pisau ya. Nenek, Dinda, Nenek, ini kepotong. Tolong panggil kakak ya. Nenek, aku panggilin. Ada bentar ya? Iya, panggilin ya. Bener, Nenek. Tolongin aku berdarah. Tangannya aku potong tangannya. Nenek, kita cuci dulu ya, Nek. Pelan-pelan. Nah, untuk langkah pertama, kita bersihkan luka dengan air yang mengalir dan bersih. Dinda, ada P3K. Setelah itu, siapkan V3K yang dibutuhkan. Nah, untuk menjaga kesterilan tangan, disarankan untuk memakai handscoon ya teman-teman. Tahap yang pertama yaitu menekan bagian yang mengeluarkan darah dengan menggunakan kasa steril atau kain yang bersih. Dan mengangkat tangan seperti video tersebut. Berikan antiseptik atau betadine pada kasa steril yang baru dan letakkan pada luka tersebut. Pembalutan dilakukan dengan menempatkan tali ikat sapu tangan pada bagian antara luka dan jantung secara melingkar. Tujuan cara ini untuk menghentikan aliran darah yang keluar dari luka. Nenek, ini hanya pertolongan pertama. Untuk pertolongan lanjutannya kita rujuk ke rumah sakit ya, Nenek. Karena ini hanya pertolongan pertama, jadi kita segera menghubungi pihak rumah sakit untuk dirujuk ke teman-teman. Luka memar terjadi ketika pembuluh darah kecil di bawah kulit rusak atau pecah, sehingga darah merembes ke jaringan sekitarnya dan membeku. Hal ini menyebabkan kulit tampak kebiruan, merah, ungu atau hitam disertai bengkak dan nyeri. Gejala memar yaitu terlihat adanya benjolan pada bagian yang terantuk. Kadang disertai warna kebiruan dapat muncul esok hari. Benjol dan kebiruan disebabkan karena pembuluh darah pada bagian yang terkena benturan pecah dan darah masuk ke jaringan sekitarnya. Berikut adalah tahapan perubahan warna luka memar dari awal terbentuk hingga sembuh total. Warna yang pertama yaitu merah. Merah sesaat setelah pembuluh darah di bawah kulit pecah. Kulit akan terlihat memerah dan sedikit membengkak. Selain itu, area yang memar juga dapat terasa nyeri ketika disentuh. Yang kedua, kebiruan hingga ungu gelap. Biasanya dalam waktu 1-2 hari setelah kebentur. Yang ketiga yaitu hijau pucat. Hijau pucat memasuki hari ke-6, warna memar akan berubah menjadi kehijauan. Hal ini menandakan bahwa hemoglobin yang terdapat dalam darah sudah mulai terurai dan proses penyembuhan sedang berlangsung. Yang keempat yaitu kuning kecoklatan. Setelah 1 minggu, luka memar akan berubah warna menjadi lebih terang, yaitu kuning pucat atau coklat muda. Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses penyembuhan luka memar. Warna memar kemudian akan menghilang secara perlahan dan kembali ke warna asli kulit. Ada beberapa cara pertolongan pertama luka memar yang bisa dilakukan di rumah.
Yang pertama yaitu, usahakan segera kompres dengan air dingin atau es, dan pertahankan kompres selama 10 menit dengan sedikit memberikan tekanan untuk mengurangi edema atau pembengkakan. Yang kedua, istirahatkan daerah yang memar pada posisi di atas posisi jantung. Yang ketiga yaitu 2 hari setelah trauma. Gunakan kompres hangat selama 20 menit 3 kali dalam sehari. Hal ini meningkatkan aliran darah ke bagian tubuh yang terjadi luka, sehingga proses penyembuhan berlangsung lebih cepat. Yang keempat, obat pereda nyeri. Guna mengurangi rasa sakit, Anda bisa mengkonsumsi obat-obatan pereda nyeri seperti paracetamol. Penggunaan obat-obatan untuk mengurangi nyeri sebaiknya dilakukan jika cara lainnya tidak berhasil, atau jika luka memar disertai bengkak yang besar. Yang kelima, kompres hangat. Kompres hangat pada luka memar sebaiknya dilakukan 2 hari setelah kompres dingin. Caranya, gunakan handuk hangat untuk mengompres bagian tubuh yang mengalami luka memar. Selama kurang lebih 10 menit, hal ini dilakukan agar aliran darah meningkat. Yang keenam adalah penanganan pertama luka memar akan sangat efektif bila dilakukan segera setelah memar muncul, kecuali kompres hangat yang memang harus diberikan setelah 2 hari. Aduh, ini memar tadi habis kepentok. Ya ampun Nek, kok bisa? Ya ampun, kita kompres dulu ya pakai es batu. Usahakan segera kompres dengan air dingin atau es dan pertahankan kompres selama 10 menit dengan sedikit memberikan tekanan untuk mengurangi edema atau pembengkakan. Two hours later. Halo Nenek, gimana kabarnya? Lukanya sudah mereda? Oke. Karena kemarin sudah kita kompres pakai es batu, sekarang kita kompres pakai air hangat ya, biar lukanya tidak membengkak. 2 hari setelah trauma, gunakan kompres hangat selama 20 menit 3 kali dalam sehari. Hal ini meningkatkan aliran darah ke bagian tubuh yang terjadi luka, sehingga proses penyembuhan berlangsung lebih cepat. Oke, sudah. Sekarang nanti kalau semua masih bengkak, nanti kita kompres pakai air hangat lagi ya. Oke, terima kasih Nenek.